Shalom anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya pada Sabtu hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Oke, malam hari ini kita kembali untuk mengikuti ibadah youth secara streaming. Koko mengundang, saya mengundang semua teman-teman bisa sama-sama join di ibadah streaming ini. Kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Baiklah, kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Tenang. Haleluya Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku
bersamamu Bapa. Ku katakan bersamamu Bapa. Yes Tuhan, biarlah Tuhan ketenangan hati kami Tuhan hanya kami dapatkan Tuhan di dalam-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan mau mengikuti ibadah Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami fokus pada ibadah kami pada malam ini Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom anak muda. Siap memuji nama Tuhan, amin. Oke, kita angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama kita katakan na 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 na. Haleluya. Kita ulangi pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Bersyukurlah, haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus kita, dan oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oh, haleluya, beri kemenangan terdahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Baiklah teman-teman muda-mudi, kita akhiri pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Bila Aku Lihat Bintang Gemerlapan. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kehidupan kami Bapa, kami hanya memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Puji Tuhan, shalom anak muda semua, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya pada Sabtu malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah online di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Bapak. Tuhan, melalui streaming online ini Tuhan, kami dapat sama-sama mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji-muji, memuliakan Engkau. Dan Tuhan pimpin kami melalui firman ini supaya kami lebih mengerti lagi akan kebenaran dan akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan. Sembunyikan di balik salib-Mu, layakkan sucikan dengan kuasa darah-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, keadaan yang luar biasa, karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan santai malam hari ini. Saya kasih judul tema khotbahnya adalah anak muda yang hidup dalam kasih. Anak muda yang hidup dalam kasih. Nah, ternyata kalau kita bicara kasih teman-temannya, kasih itu kata orang ciri khas orang Kristen. Katanya ya, demikiankah? Kalau orang kasih. Kalau orang Kristen biasanya pasti punya kasih, kelebihannya dikasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4, ayat 1 sampai seterusnya teman-teman berbicara tentang kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya. Nah, tapi malam hari ini saya hanya bawakan 2 ayat karena waktu kita terbatas ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 aja. Nanti di kesempatan selanjutnya saya akan lanjutkan di ayat 6, 7, dan 8-nya. Nah, itu berbicara kasih itu gimana sih? Ya, identifikasi kasih itu apa? Ya, kalau ayat sebelumnya di ayat 1 sampai 4, ayat 3 dan seterusnya berbicara motivasi kasih. Kamu bisa sehebat apapun, kamu bisa sepintar apapun, tapi kalau tidak punya kasih, sia-sia. Nah, gitu ya, kurang lebih. Nah, dan kalau berbicara di ayat selanjutnya, ayat 9 sampai seterusnya, itu berbicara tentang kekuatan kasih itu. Ya, kelebihan dari kasih itu sendiri. Oke, saya bacakan teman-teman sambil juga teman-teman menyimak. Ada teksnya di bawah ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Teman-teman, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 ini kalau versi asli Alkitabnya saudara, ini berbicara tentang kasih agape. Sering dengar ya? Kasih agape itu berarti kasih tanpa syarat. Ya, kasih agape itu kasih Allah itu sendiri. Kasih Yesus itu sendiri yang bisa dipraktekkan pada sesama. Nah, ini ya, kasih agape tidak menuntut balas, teman-temannya. Kasih agape tidak punya pamrih, gitulah. Nah, jadi kasih yang luar biasa yaitu kasih Allah itu sendiri yang harus kita lakukan. Ini definisi kasih di 1 Korintus 13 ini, ya. Ada lagi
Philia ya saudara ya, ini kasih pertemanan, kasih persaudaraan. Saudara punya teman, saudara punya sahabat, bahkan ya Amsal 17 ayat 17 bilang apa? Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, bahkan ada sahabat yang sampai rasa saudara. Saudara punya? Puji Tuhan teman-temannya. Nah, jadi kasih philia itu berbicara kasih pertemanan, kasih persahabatan. Saudara berteman lama dengan orang lain, dari tahapan teman jadi sahabat, bahkan rasa saudara. Nah, ini kasih philia ya. Terus ada kasih apa lagi? Kasih storge atau storge disebut juga gitu ya. Kasih alami. Ini kasih antara ibu dan anak, bapak dan anak. Ini otomatis ya. Sekali lahir anaknya tentu dia akan mengasihi ibunya dan sebaliknya. Ya, kasih antara kakak dan adik. Cingin saudara ya teman-temannya. Nah, terus ada apa lagi? Kasih eros. Ini kasih yang berbicara tentang seksualitas ya. Kasih eros ini tidak cocok dibicarakan untuk anak muda ya teman-temannya. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri itu perlu juga. Erosnya itu harus ada. Nah, makanya kasih storge dan eros itu tidak masuk dalam Alkitab saudara. Yang masuk cuma philia dan kasih agape ya. Jadi tentu saja Tuhan menginginkan ada kasih di antara teman-teman, di antara sahabat kita, dan di antara sesama kita, terutama pada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita harus jadi anak muda yang sabar. Ya, bayangkan ya, kesabaran itu sesuatu yang kadang sulit kita lakukan teman-teman ya. Karena ada hal-hal kadang yang sepele atau ada hal-hal yang membuat kita sakit hati, kita akhirnya tidak sabar. Itu manusiawinya. Tapi sebagai anak Tuhan yang mengenal kasih dan mengerti kasih dan menghidupi kasih, kita harus mulai belajar sabar. Saya juga saudara, kita mulai belajar sabar. Sabar itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Masuk juga ya. Orang yang sabar tidak mudah patah hati ternyata. Ia tabah ya gitu. Nah, kalau berbicara tentang ini saudara, saya ingin berbicara dalam konteks anak muda aja ya. Nggak usahlah ke orang yang sudah berkeluarga atau lebih luas lagi. Sabarnya anak muda ini dalam hal apa sih? Ya, pertama sabar ya dalam hal mencari pasangan hidup. Ini ya penting saudara ya. Kalau saudara libatkan Tuhan dalam mencari pasangan hidup ya. Teman-teman berdoa, membuka diri, salah satunya merawat diri, memiliki pertemanan yang baik ya harus, minimal harus baik, tapi benar lebih mantap. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Miliki komunitas, miliki teman-teman kita yang seiman, yang baik saudara ya. Nah, sabar, kalau memang Tuhan belum izinkan kita memiliki pasangan, sabar aja. Kalau kita libatkan Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik. Jangan sampai ya pasangan itu jadi sesuatu yang harus ada gitu ya. Itu yang salah. Nanti teman saya udah punya, saya nggak punya, saya nggak laku, nggak gitu ya teman-temannya. Satu hal yang teman-teman harus tahu, anak muda Tuhan Yesus itu adalah anak muda yang semuanya ganteng, semuanya cantik. Katakan amin. Nah, nggak ada bedanya. Semuanya punya kelebihan sendiri. Canteng gantengnya kita itu berasal dari hati. Ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sabar. Jangan sampai karena gengsi. Oh, usia saya sudah sekian, belum ada pasangan. Oh, dia itu enak ya, habis putus udah ada pasangan lagi. Masa saya kalah sama mantan saya? Jangan teman-temannya. Cari pasangan bukan untuk coba-coba ya. Kata minyak kayu putih aja buat anak kok coba-coba. Ya apalagi buat pasangan. Nah teman-teman saya kasih tips juga ya. Ini buat semua siapapun yang menonton ibadah ini malam hari ini. Saya kasih sedikit tips. Kalau teman-teman ya sudah beberapa kali punya pasangan. Lalu kandas ya. Atau istilah beken anak muda itu putus. Ya saudara harus hati-hati ya. Jangan sampai buru-buru ataupun ya nanti publik bisa memikirkan hal-hal atau pandangan yang buruk bagi kita. Lah gonta-ganti pasangannya dan segala macam. Teman-teman tenang aja. Cari teman seiman yang baik saudara ya. Yang punya kehidupan rohani yang memang aktif sama-sama pelayanan kalau bisa ya. Nanti saudara berdoa minta Tuhan kasih petunjuk. Tuhan akan sediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Pokoknya jangan sampai diburu-buruin gitu loh. Karena mau ada status. Malah ya teman-teman kalau memang belum waktunya.
Ada istilah jomblo itu lebih happy. Ya, harus teman-teman yang lebih tahu. Oke. Terus kalau sabarnya dalam hal apa? Ya, dalam hal cobaan hidup. Tentu saja walaupun muda kita punya cobaan hidup. Mungkin teman-teman yang hari ini menonton atau ikut ibadah ini lagi sedih, lagi patah hati, lagi kecewa. Tetap kita punya cobaan hidup. Harus sabar ya. Percayalah akan berlalu. Nah, terus sabar dalam hal apa lagi? Dalam impian-impian hidup kita. Tentu anak muda ya, pengen jadi ini, pengen jadi itu sangat wajar. Malah mengerikan kalau kita hidup tanpa mimpi. Ya, maksudnya tidak punya tujuan hidup itu berbahaya. Tanpa visi, liarlah rakyat, kata firman Tuhan. Ya, harus punya tujuan jelas. Oh, saya ingin membanggakan orang tua. Oh, saya ingin sukses di bidang bisnis. Oh, saya ingin jadi orang yang memberkati banyak orang. Oh, saya ingin jadi dokter yang hebat. Saya mau jadi berkat bagi orang. Nah, itu tetap. Tapi kalau dalam prosesnya kita belum capai, tetap bersabar. Ya, jangan memaksakan kehendak, terus berdoa dan berusaha yang terbaik. Puji Tuhan. Terus apa lagi? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 ini, kita harus jadi anak muda yang murah hati. Murah hati itu apa sih teman-temannya? Murah hati itu adalah hati yang lembut ya, hati yang bisa berbuat baik secara nyata ya. Murah hati adalah hati yang bisa berbuat baik secara nyata. Artinya kalau cuma berbuat baik di omongan itu belum murah hati ya. Harus ada bukti nyata. Kemurahan hati seorang itu terlihat dari perbuatan baik yang ia lakukan. Yes, oke. Terus gini ya, murah hati ini respon dari anugerah keselamatan dari Tuhan. Terus murah hati ini juga tidak mau terlibat dalam penderitaan orang lain. Murah hati itu tidak diam saat orang lagi susah. Ya, istilahnya bodoh amat gitu ya. Kamu mau ngapain yang penting saya senang. Ah, itu orang yang tidak murah hati. Murah hati adalah tindakan tulus, tidak mungkit-mungkit atas tindakan yang telah dilakukan atas kepentingan sesama. Orang yang murah hati juga tidak membedakan sesamanya secara suku, ras, dan agama. Hati-hati kalau anak muda, teman-teman ya, jangan sampai ada yang membeda-bedakan orang lain, nah itu kita tidak murah hati. Nah, yang ketiga tidak cemburu ya. Nih, cemburu anak Tuhan yang benar ini adalah cemburu yang berdasar. Ya. Kalau cemburu yang tidak berdasar itu cemburu buta. Ah, teman-teman yang terkasih, Amsal 27 maksud saya, Amsal 27 ya, ingat-ingat ayat 4, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapakah dapat tahan terhadap cemburu? Berapa banyak ya pasangan yang lagi pacaran, saudara ya, kekasih yang akhirnya putus gara-gara nggak tahan, salah satu pasangannya terlalu cemburu. Cemburu ini dalam hal yang harus sesuai konteks saudara, yang ada dasarnya. Dan tidak boleh anak Tuhan mudah cemburu. Apalagi cemburunya tidak berdasar, dikit-dikit cemburu. Lama-lama ganti nama panjangnya jadi cemburu gitu ya. Oke lanjut. Waktunya nggak banyak lagi teman-teman. Terus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Udah tahulah. Apa sih yang kita punya, kehebatan kita, skill kita saudara, kemampuan kita. Apa yang ada di sekitar tubuh kita mungkin. Atribut-atribut yang luar biasa ya. Puji Tuhan kalau Tuhan berikan jadi sesuatu yang harus kita maksimalkan dan lakukan untuk yang baik-baik. Nah, bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tapi kalau untuk memegahkan diri, oh saya bisa, saya mampu. Dia itu mana bisa. Nah ini bentuk ketidakrendahan hati dan memegahkan diri dan sombong. Jangan sampai ada di antara kita, saya percaya kita tidak sombong saudara. Karena apa gunanya sih saudara? Semuanya di mata Tuhan sama. Kalau Tuhan bisa memandang orang aja sama, kenapa kita nggak bisa? Siapa kita ini? Oke, lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya kadang kaget saudara ya, di daerah kita ini kadang ada anak-anak muda yang manggil orang tuanya Kak. Ya, Kak itu ya, saudara yang tidak berada di daerah Bangka, Kak itu kamu gitu loh. Kadang manggil orang tuanya kamu gitu. Kadang ada yang lebih tua, anak 5 tahun, Kak gitu, kamu ini ya gitu loh. Kaget saudara ya kalau dipikir. Nah, orang-orang yang tidak melakukan tidak sopan terhadap sesama, apalagi terhadap lawan jenis saudara ya, mulai tidak sopan udah jauhin. Ya, rekan-rekan muda kalau ada teman dekat atau teman baru kenal, udah mulai tidak sopan. Saudara tahu nggak? Ini nyata ya, kadang di Facebook itu orang bisa aja baru kenal udah ngirim-ngirim yang nggak karuan. Ini ngeri saudara ya, betapa banyak orang-orang yang tidak melakukan yang tidak sopan terhadap orang lain. Tapi jangan sampai ini ini bagian dari diri kita. Jangan, terserah orang lain. Terus teman-teman gitu loh, kadang saya melihat ya di online gitu, digubris istilahnya, digubris. Oh ini ngelakuin ini, ngomongin gini nih. Ya udah, kalau udah ngomongin gitu blok langsung. Ya kan, buat apa? Ngabisin tenaga, energi, tahu orang lain lagi. Ya, anak-anak muda Kristen, kalau ada yang seperti itu langsung blok, jangan pikir-pikir panjang.
Buat apa ya? Yang tidak sopan-sopan itu dan segala macamnya. Terus dia tidak mencari keuntungan sendiri. Ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan saudara, kita harus pikir apakah ini hanya untuk keegoisan kita ataukah tidak. Harusnya tidak saudara ya. Kalau untuk keegoisan kita, kesenangan kita sendiri, apa yang kita lakukan sampai membuat orang lain susah, jangan lakukan. Tahan gitu ya. Anak muda yang dalam kasih tidak akan melakukan yang tidak sopan kepada sesama, apalagi kepada lawan jenisnya saudara ya. Gimana saudara, gini ya, dalam hal mau cari pasangan hidup, bagaimana dapat respect, bagaimana dapat respon yang baik. Kalau baru-baru kenal aja udah ngomong yang gak sopan dan segala macam, ya gak bisa saudara. Nah yang terakhir, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam, artinya jangan lama-lama gitu loh. Terus saudara, Tuhan Yesus juga pernah marah waktu di bait Allah ya. Para pedagang menjajakan ya barang dagangannya, rumahku akan disebut rumah doa, bukan sarang penyamun. Marah itu ya marah anak muda itu biasanya berapi-api, saudara, biasanya ya. Darah muda, kayak gitu ya istilahnya, masih luar biasa. Tapi saudara, coba marah itu untuk hal-hal yang memang harus kita marah. Contoh, marah untuk sesuatu yang tidak baik, yang sudah pasti tidak memuliakan Tuhan. Marah untuk sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Marah yang untuk sengaja melukai atau merugikan diri sendiri. Itu boleh. Saudara, terus kata kasih ini tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kalau ada wajar saudara ya, lumrah saatnya ada kita salah atau orang lain salah, itu lumrah saudara. Tapi jangan sampai disimpan lama-lama, karena lama-lama bisa jadi dendam. Ya, ibaratnya kita menyimpan sampah. Sampah itu kalau kita simpan lama-lama jadi bau. Lama-lama bahkan ada belatung dan segala macam. Nah, jangan simpan lama-lama. Jadi marahnya orang Kristen, marahnya anak muda Kristen itu, pertama jangan lama-lama. Kedua, segera selesaikan. Ketiga, jangan sampai jadi dendam. Ini penting. Oke teman-teman, ini aja ya sharing kita. 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi anak muda bisa hidup dalam kasih. Karena Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya, karena kasih Allah itu sendiri sudah diberikan bagi kita, kita pun harus meneladaninya dan bisa melakukannya. Puji Tuhan teman-teman. Kita mau nyanyi saudara ya. Ini lagunya nggak nyambung ya dengan judul khotbah, nggak apa-apa, tapi saya sengaja karena ini lagu baru, saya ingin memperkenalkan. Kita sama-sama belajar lagunya dalam. Kalau saudara saat ini, teman-teman yang nonton ibadah ini dan ikut kebaktian ini dalam masalah, dalam susah, semoga lagu ini menguatkan kita. Tentu melalui Tuhan Yesus. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Haleluya. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Sama-sama kita nyanyi di rumah ya dari awal. Ketika ku tak sanggup menghadapi
persoalan yang sedang ku alami. Dia berfirman, kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Sama-sama katakan, ku percaya kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktu. Saudara yang terberkati, nyanyikan lagi, yuk sama-sama. Ku percaya kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagi. Sama-sama. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Teman-teman, pujian ini menguatkan teman-teman jika dulu Allah yang sama menyertai Musa dan bangsa Israel sehingga terbelah lautan, mereka bisa lewat dan bangsa Mesir habis binasa waktu itu. Allah yang sama juga menolong engkau dalam pergumulan. Jangan putus asa, engkau yang hari ini mungkin patah hati, engkau yang hari ini galau, engkau yang hari ini sedih. Jangan cari pertolongan di lain kecuali Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih itu dan Yesus itu sumber kasih itu sendiri. Ayo teman-teman yang mungkin saat ini dalam beban masalah kehidupan apapun itu ya, apalagi dalam hal percintaan, saudara jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah oleh hal itu karena Yesus menyediakan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Yang sama-sama kami belajar Tuhan Yesus untuk bagaimana hidup dalam kasih. Siapapun kami, berapa umur kami saat ini Tuhan, kami harus bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Karena nyata Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, yang dalam masalah, kegalauan, bahkan kesusahan Tuhan, putus asa Tuhan, masalah pekerjaan, apapun Tuhan sanggup membelah samudra saat ini menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan Tuhan, bahkan memberi jalan keluar bagi kami. Anak-anak mudamu adalah teruna-teruna yang luar biasa, yang semangat melayani Tuhan, yang melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang ikut ibadah ini Tuhan, berkati gereja kami, GBI Mata Dinata, berkati Bapak Gembala beserta keluarga Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, majelis aktivis Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan juga sertai berkati. Berkati jemaat Tuhan semuanya, tanpa terkecuali dalam keluarga demi keluarga, bahkan mereka yang dalam masalah, kesusahan, sakit penyakit, Engkau sanggup menolong tepat pada waktunya, dan Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Youth GBI Mata Dinata, berkati Saudara Juan, bahkan teman-teman yang mengurus, beri kekuatan Tuhan, beri hikmat, beri visi misi Tuhan, bahkan ide-ide kreatif untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Semua anak-anak muda GBI Mata Dinata, bahkan semua yang menonton ibadah ini,
Tuhan kami dalam kasih-Mu, dalam pelindungan-Mu, bahkan Tuhan akan yang memberi yang terbaik. Kami bersyafaat berdoa, satukan hati untuk bangsa negara kami, Tuhan pimpin sertai bangsa negara kami, presiden, wakil sampai jajarannya, terbawa sekalipun, beri kekuatan, hikmat, takut akan Tuhan, segala kebijakan-kebijakan mereka yang lakukan, biarlah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, bahkan kepentingan masyarakat luas. Terima kasih Bapa, berkati provinsi kami, pulau kami, berkati gereja-gereja Tuhan, semua youth dimanapun berada Tuhan, terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan segala berkat dari-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.